Bimbing aku yang lemah, roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 48 ayat 21. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian firman Tuhan. Allah memimpin hidup kita. Siapakah yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini? Banyak orang yang terlena. Jika sudah berada di zona aman, maka akan lupa kepada pemberi rasa aman itu. Bahkan di saat kita sudah dikenyangkan oleh kekayaan, kesehatan, jabatan, semua yang menyenangkan selama hidup di dunia ini, maka kita sering terlena, tidak ingat kepada siapa pemilik hidup dan pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka dari itu, Nabi Yesaya tetap memberikan pemberitaan Injil, yaitu nubuat, kepada umat Israel, mengingatkan mereka, mulai mereka dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihan, Allah tidak pernah lari atau tidak setia kepada umat yang telah dipilihnya menjadi bangsa pilihan. Justru umat itu sendiri yang terkadang terlena akan kehidupan yang sudah aman menurut mereka. Di saat seseorang sudah berpaut hatinya kepada kemewahan dunia ini, maka ia tidak akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Hatinya akan penuh dengan keinginan-keinginan atau nafsu duniawi saja. Maka dari itu, di saat seseorang mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhanlah yang akan memimpin hidup ini, maka kita tidak akan dibiarkannya menderita haus seperti yang sudah dialami bangsa Israel. Allah tidak membiarkan bangsa Israel di dalam penderitaannya secara terus-menerus. Namun mereka juga harus sadar apa yang harus diperbuat di saat seseorang sudah mengandalkan Tuhan. Maka orang yang mengandalkan Tuhan itulah yang tidak akan menderita haus. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang itulah yang memperhatikan perintah-perintah Allah.
Orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang itulah yang akan menerima pengajaran daripada Allah. Maka dikatakan Allah dalam firman-Nya, "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Bukan berarti ketika seseorang mengandalkan Tuhan maka ia akan jauh dari penderitaan. Namun di saat seseorang mengalami penderitaan, namun kehadiran Allah yang memimpin kehidupannya membuat kekuatan, semangat yang baru untuk dapat melalui setiap penderitaan yang ia alami. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Imanmu akan terus bertumbuh, bahkan berbuah. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya itu akan berbuah dan produktif. Dia akan terus-menerus konsisten dalam melakukan pengajaran Allah. Karena hanya Allah yang patut kita andalkan, memberi jalan keluar atas setiap penderitaan itu. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.